Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan bagi mahasiswa semester 3 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu kelima, kita masih melanjutkan pembahasan modul 2 dengan topik pengelolaan sumber daya ikan. Pada 2 minggu sebelumnya, kita sudah membahas 4 materi dari 5 materi pembelajaran pada modul ini, dan minggu kelima ini kita akan mengakhiri yaitu materi kelima, pertimbangan utama pengelolaan sumber daya ikan. Jadi langsung saja ke materi pertimbangan utama pengelolaan sumber daya ikan. Ada pertanyaan mengapa diperlukan pengelolaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan di laut jumlahnya terbatas. Jadi jangan pernah berpikiran atau berpandangan bahwa sumber daya ikan di laut itu jumlahnya tidak terbatas. Nah, jika sumber daya ikan di laut tidak terbatas, ya, seandainya tidak terbatas dan tidak dapat dihancurkan, mungkin kita bisa membiarkan orang menggunakan dan menyalahgunakan sumber daya ikan itu sesuka hatinya. Namun, masalahnya bukan di situ. Ya. Oleh karena itu, perlu mengelola sumber daya ikan untuk memastikan bahwa sumber daya ikan digunakan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, dan manfaat potensial dari sumber daya ikan tidak dihamburkan secara tidak efisien dan mungkin bahkan hilang. Nah, produksi perikanan dibatasi oleh sejumlah faktor yang dapat diklasifikasikan sebagai pertimbangan biologis, ekologis dan lingkungan, teknologi, sosial budaya, dan ekonomi. Sering ada juga pertimbangan yang diberlakukan oleh pengguna lain dari daerah penangkapan ikan dan daerah sekitarnya. Nah, oleh karena itu, ya, perlu ada pertimbangan dampak dari yang ditimbulkan oleh pihak lain. Nah, pengelolaan sumber daya ikan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor di atas, yaitu faktor biologis, ekologis, dan lingkungan, teknologi, sosial budaya, ekonomi, dan dampak yang ditimbulkan oleh pihak lain. Nah, ini adalah 6 pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya ikan. Pertama, kita akan membahas pertimbangan biologis. Nah, dalam pertimbangan biologis ini harus dapat dipastikan bahwa kematian akibat penangkapan, ya, dan juga kematian alami, jadi akibat catch, ya, penangkapan, dan juga mortalitas alami M, ya, tidak melebihi jumlah yang dapat dihasilkan oleh populasi ikan, ya, melalui reproduksi dan pertumbuhan tentunya, serta tanpa kerusakan yang tidak semestinya untuk keberlanjutan dan produktivitas populasi ikan. Nah, sebagai populasi atau komunitas yang hidup, sumber daya ikan ini memang mampu melakukan pembaruan secara berkelanjutan melalui proses pertumbuhan dan reproduksi. Ya, pertumbuhan ini adalah meningkatkan ukuran dan massa individu, sedangkan reproduksi ini mengarah pada perekrutan atau peremajaan. Dalam suatu populasi pada kondisi yang equilibrium atau seimbang, proses penambahan karena pertumbuhan dan reproduksi rata-rata ini sama dengan proses kehilangan dari total kematian. Itu apabila dalam kondisi keseimbangan, sehingga dia populasi tetap berada dalam keberlanjutan. Nah, dalam populasi yang tidak dieksploitasi, kematian total hanya terdiri dari kematian alami.
Ya, misalnya karena predasi, penyakit, atau kematian melalui perubahan drastis dari lingkungan. Sementara dalam populasi yang dieksploitasi, misalnya melalui perikanan, kematian total terdiri dari kematian alami, ya, ditambah kematian karena penangkapan. Nah, di sini tugas utama pengelolaan perikanan adalah untuk memastikan ini, ya, bahwa kematian akibat penangkapan dan juga kematian alami tidak melebihi jumlah yang dapat dihasilkan oleh populasi ikan, serta ditambah juga tanpa kerusakan yang tidak semestinya untuk keberlanjutan dan produktivitas populasi ikan. Nah, ini di sini pertimbangan biologis ini mensyaratkan tidak hanya bahwa total populasi dipertahankan di atas kelimpahan atau biomasa tertentu, tetapi juga bahwa struktur usia populasi dipertahankan dalam keadaan di mana ia mampu mempertahankan tingkat reproduksi dan karenanya perekrutan diperlukan untuk mengisi kembali kehilangan. Jadi penting mempertahankan tingkat peremajaan stok. Lebih lanjut, ya, penangkapan dalam jangka waktu lama pada bagian tertentu dari satu stok ikan, ya, misalnya individu besar atau individu yang memijah, individu yang sedang memijah pada waktu dan lokasi tertentu, ya, mungkin dalam musim atau rentang pemijahan yang lebih luas, dapat mengurangi frekuensi karakteristik genetik tertentu sehingga memunculkan tingkah laku fitur atau tingkah laku tersebut di atas. Ini memiliki efek pada pengurangan keragaman genetik stok, ya, secara keseluruhan. Dengan berkurangnya keragaman genetik, ya, potensi reproduksi, ya, dapat terkena dampak buruk dan juga menjadi kurang tahan terhadap variabilitas dan perubahan lingkungan. Nah, di sini manajemen perikanan harus mewaspadai bahwa bahaya ini sangat serius terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan perlu menghindari tekanan selektif semacam ini dalam waktu yang lama. Yang kedua adalah pertimbangan ekologis dan lingkungan. Nah, di sini populasi ikan ada sebagai bagian dari komponen ekosistem yang lebih kompleks. Dengan demikian, harus dipertimbangkan dampak perikanan terhadap ekosistem yang nantinya dapat berbalik mempengaruhi stok ikan. Seandainya penangkapan ikan atau perikanan itu menimbulkan kerusakan pada ekosistem, nah nanti kerusakan ekosistem ini akan tentu berbalik mempengaruhi stok. Dengan demikian harus mengambil langkah meminimalkan efek sampingan pada sumber daya ikan dan juga terhadap spesies non-target. Nah, ini biasanya dalam kegiatan perikanan bagaimana mengurangi hasil tangkapan sampingan yang memang tidak menjadi target penangkapan yang disebut by product itu. Nah, biasanya kelimpahan dan dinamika populasi ikan ini menjadi kendala penting pada perikanan karena populasi hayati perairan tidak hidup dalam lingkungan yang terisolasi, ya, karena dia bagian dari ekosistem yang lebih kompleks, ya. Di situ terdiri dari komponen biologis yang dapat saling memangsa, ya, atau bersaing. Bahkan mungkin populasi yang tidak terhubung langsung melalui jaringan makanan dapat secara tidak langsung saling mempengaruhi melalui interaksi langsung mereka dengan predator, mangsa atau pesaing dari populasi lainnya. Nah, di sini komponen fisik ekosistem, ya, termasuk air itu sendiri, ya, substrat, arus, misalnya nutrisi, dan proses non-biologis lainnya juga sangat penting mempengaruhi kelimpahan dan dinamika populasi ikan.
Nah, lingkungan sumber daya ikan tidaklah juga statis sifatnya, tetapi dapat bervariasi secara substansial ya dari waktu ke waktu. Juga dari variabilitas harian seperti pasang surut hingga variabilitas musiman, ya, misalnya suhu, ya, hingga variabilitas dekade seperti pada terjadinya peristiwa El Nino dan pergeseran rejim iklim. Nah, perubahan-perubahan ini sering mempengaruhi dinamika populasi ikan yang juga menghasilkan variabilitas dalam tingkat pertumbuhan, rekrutmen, tingkat kematian alami, atau kombinasi dari semuanya. Nah, di sini manajer perikanan juga perlu mempertimbangkan dampak perikanan terhadap ekosistem ya, pada pertimbangan ini. Ada 4 jenis dampak perikanan terhadap ekosistem. Jadi yang pertama adalah dampak langsung pada spesies sasaran. Jadi perikanan pasti akan berdampak langsung pada spesies target. Yang kedua, dampak langsung pada spesies hasil sampingan atau bycatch. Yang ketiga, dampak tidak langsung pada organisme lain yang ditransmisikan melalui rantai makanan. Ya, jadi misalnya mengubah kelimpahan predator, mangsa, pesaing suatu populasi. Dan keempat, dampak langsung dari penangkapan ikan pada lingkungan fisik atau kimia, ya, misalnya berupa kerusakan habitat atau pencemaran. Nah, di sini manajer perikanan perlu menyadari dampak potensial ini dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan yang meminimalkan dampak negatif. Berikut adalah pertimbangan teknis ya. Kita ke pertimbangan teknis dulu. Pada pertimbangan teknis ini, teknologi harus dikembangkan dan keterampilan harus ditingkatkan ya untuk mengatur jumlah tangkapan yang diperbolehkan, jumlah upaya penangkapan, musim penangkapan, jenis alat tangkap, dan metode penangkapan. Nah, di sini manajer perikanan kadang-kadang hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempengaruhi secara langsung dinamika populasi ikan yang mendukung perikanan. Dalam beberapa kasus, ya, khususnya perairan pedalaman, mungkin ada peluang dan keinginan untuk melakukan peningkatan stok dan habitat, misalnya melalui restorasi sumber daya ikan atau restorasi habitat, ya, untuk mempertahankan stok. Namun di sebagian besar perikanan, satu-satunya mekanisme yang harus dilakukan oleh manajer perikanan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan adalah dengan mengatur jumlah ikan yang ditangkap. Ya, kemudian juga mengatur waktu penangkapan, serta di mana dan seberapa ukuran sumber daya ikan yang ditangkap. Jadi ada mengatur ukuran juga. Ini biasanya dilakukan dengan mengatur secara langsung jumlah tangkapan yang diperbolehkan, ya, tadi sudah ya, mengatur jumlah upaya penangkapan yang diizinkan, menentukan musim, jadi mungkin ada musim tertutup untuk penangkapan, ya, karena ini pada musim-musim tertentu mungkin sedang terjadi pemijahan secara massal, ya, serta mengatur jenis alat tangkap dan metode penangkapan ikan yang digunakan. Nah, biasanya masalah mendasar dalam banyak perikanan adalah adanya terlalu banyak usaha. Kehadiran upaya penangkapan yang berlebihan ya seringkali akan menghasilkan tekanan ya, secara terus-menerus pada sumber daya ikan. Tekanan sosial dan politik ya, untuk menyediakan lapangan kerja karena tuntutan kebutuhan lapangan kerja dan peluang usaha,
bagi semua yang berkepentingan dalam perikanan ini seringkali sulit dihindari, dan ini akan mengarah pada eksploitasi berlebihan. Berikutnya adalah pertimbangan sosial dan budaya. Nah, di sini dalam pertimbangan sosial dan budaya ini adalah bagaimana perlunya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perikanan. Yang terpenting juga masyarakat harus mendapat informasi tentang aspek-aspek manajemen perikanan dan memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan kebutuhan dan keprihatinan mereka. Ini karena ini di banyak kegiatan perikanan, ya, perikanan itu adalah menyangkut masalah hidup dan kehidupan. Nah, ini masyarakat ya juga sebenarnya sama dinamisnya dengan populasi biologis itu sendiri. Dan perubahan sosial berlangsung secara terus-menerus dalam skala yang berbeda, yang dipengaruhi oleh misalnya perubahan alam, ya, keadaan politik, lapangan kerja, permintaan akan produk perikanan, dan faktor-faktor lain. Nah, perubahan tersebut dapat mempengaruhi kesesuaian dan efektivitas strategi pengelolaan perikanan. Dan oleh karena itu perlu dipertimbangkan dan diakomodasi oleh pengelola perikanan menyangkut masalah-masalah sosial dan budaya. Namun seperti halnya dengan faktor-faktor biologis dan teknologi, mungkin sulit untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor sosial budaya utama yang mempengaruhi pengelolaan perikanan. Kesulitan ini juga kadang-kadang menghasilkan ketidakpastian bagi manajer perikanan dalam mengelola perikanan. Nah, kendala sosial utama dalam pengelolaan perikanan adalah bahwa masyarakat manusia dan perilaku tidak mudah diubah. Ya, misalnya nelayan mungkin tidak mau pindah ke pekerjaan lain, padahal sumber daya ikan yang ada di situ sudah sangat menipis dan mungkin tidak akan mencukupi untuk menunjang kehidupan. Masalah jauh lebih buruk ketika tidak ada peluang pekerjaan lain di luar perikanan, ya, sebagai sumber penghasilan bagi mereka. Dalam keadaan seperti ini, keputusan politik untuk mengurangi kapasitas penangkapan dalam perikanan adalah pilihan yang sangat tidak menarik, ya, karena biaya jangka pendek untuk menanggung beban hidup mereka tidak tersedia. Jadi harus bagaimana memberikan kompensasi atau menyediakan jaminan hidup, ya, bagi mereka yang memang sudah menghadapi sumber daya alam yang sudah semakin terkuras. Nah, seringkali pertimbangan sosial budaya ini dalam perikanan ini menyita energi yang lebih besar dari pertimbangan-pertimbangan biologis, ekologi lingkungan, maupun pertimbangan teknis. Berikutnya adalah pertimbangan ekonomi. Nah, di sini pada pertimbangan ekonomi harus dipastikan bahwa perikanan beroperasi dalam kondisi ekonomi yang mendukung perikanan yang bertanggung jawab. Artinya bahwa upaya penangkapan aktual dan potensial harus sesuai dengan produktivitas sumber daya ikan yang dieksploitasi. Ya, jadi perikanan yang ekonominya berkelanjutan secara efisien ini telah ditetapkan sebagai keadaan optimal dalam pengelolaan perikanan. Namun pada kenyataannya kondisi optimal seperti itu jarang pernah ditemukan. Ya, ketidakpastian dan eksternalitas menjadi seleksi alam, ya, dalam kekuatan pasar. Ketidakpastian termasuk variabilitas sumber daya yang tidak dapat diprediksi dan sumber-sumber informasi lain yang tidak sempurna. Ini semuanya dapat menimbulkan eksternalitas sebagai dampak dari perikanan. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pengelolaan perikanan untuk mempertimbangkan konteks ekonomi perikanan yang luas, termasuk
faktor ekonomi makro. Ya, seperti halnya pertimbangan sosial, pertimbangan ekonomi ini juga membutuhkan konsultasi erat dengan para pihak yang berkepentingan yang akan terkena dampak atau peka terhadap masalah ini. Masalah yang paling ekstrim dan masih sangat umum terjadi di perikanan adalah masalah perikanan akses terbuka atau open access. Akses terbuka ini adalah di mana setiap orang diizinkan masuk ke perikanan. Dalam keadaan ini, orang akan terus memasuki perikanan sampai manfaat dari penangkapan ikan sangat rendah, ya, sehingga tidak menarik bagi calon pendatang baru, karena sudah tidak menguntungkan bahkan merugi secara ekonomi. Jadi umumnya perikanan yang terbuka ini pada akhirnya adalah perikanan yang tidak bermanfaat secara ekonomi, ya, karena akan semakin banyak pemain di sana. Terakhir adalah pertimbangan yang ditimbulkan oleh pihak lain. Nah, potensi konflik dengan pengguna lain perlu diidentifikasi dan diatasi. Karena kegiatan perikanan itu syarat dengan konflik dengan kegiatan lain seperti misalnya pariwisata, pelayaran, pertambangan, ya, dan konservasi. Pengelolaan sumber daya ikan harus ditempatkan pada kerangka pengelolaan pesisir dan laut terpadu. Jadi harus ada keterpaduan berbagai sektor, ya, dalam pengelolaan perikanan untuk mempromosikan kerjasama dan koordinasi di antara otoritas pembangunan atau sektor-sektor terkait. Nah, beberapa perikanan lepas pantai, ya, beroperasi dalam kondisi terisolasi dari pengaruh pengguna lain, misalnya perikanan di zona ekonomi eksklusif atau di laut lepas. Ya. Di sini pengelolaan perikanan mungkin tidak perlu mempertimbangkan konflik dengan pengguna non-perikanan. Ya, namun sebagian besar perikanan global adalah perikanan pesisir dan perikanan pantai, di mana banyak kegiatan lain di wilayah ini. Selain perikanan, di situ banyak kegiatan lain. Pengguna lain dari kawasan penangkapan ikan dapat mencakup, ya tadi itu, ya, mencakup pariwisata, konservasi, mungkin ada pertambangan, pelayaran, dan sebagainya. Semua kegiatan ini dapat menimbulkan hambatan yang signifikan pada kegiatan penangkapan ikan. Dan juga sebaliknya, kegiatan perikanan juga berpotensi, ya, mempengaruhi kegiatan-kegiatan lain. Oleh karena itu, manajer perikanan perlu menyadari, ya, keterkaitan dengan kegiatan lain serta dampak nyata atau potensial secara dua arah, yaitu dampak perikanan terhadap kegiatan lain dan dampak kegiatan lain terhadap perikanan. Ya. Nah, sehingga pada saat mengembangkan strategi pengelolaan dan merumuskan langkah-langkah pengelolaan, potensi konflik dengan pengguna-pengguna lain ini perlu dipetakan dan diidentifikasi dan selanjutnya diatasi. Jadi dampak potensial dari pengguna lain pada ketepatan strategi pengelolaan dan langkah-langkah pengelolaan perlu dipertimbangkan. Nah, terakhir, implikasi yang tak terhindarkan dari adanya kepentingan dan tumpang tindih ini, ya, tumpang tindih antar kegiatan ini adalah bahwa manajer perikanan melalui otoritas pengelola perikanan harus memastikan bahwa struktur dan mekanisme yang sesuai diberlakukan untuk komunikasi dan pengambilan keputusan yang efektif dengan melibatkan perwakilan dari para pengguna lain. Ya, jadi dalam konteks ini pengelolaan perikanan biasanya telah
dirumuskan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu ini nanti akan dipelajari di semester 7 ya. Ini mencakup persyaratan bahwa negara harus menetapkan mekanisme untuk kerjasama dan koordinasi di antara otoritas nasional yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, konservasi, dan pengelolaan wilayah pesisir. Nah, ini merupakan amanat dari Agenda 21 tentang laut. Jadi demikian materi kuliah modul 2 ini kita akhiri. Ya, selanjutnya kita akan menuju sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Agar modulnya dipelajari lebih cermat lagi. Sekian dan terima kasih.